Bulan November kemarin gue tuh cuma baca 4 judul buku. Dan 2 diantaranya ternyata adalah tipe novel mystery thriller yang gue kurang suka. Apa aja judulnya dan bagaimana pula review singkat dari keempat judul tersebut? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Aya. Kembali lagi dengan video monthly wrap up di mana gue akan membagikan review singkat dari setiap buku yang dibaca di bulan tersebut. Untuk kasusnya bulan November ini ada 4 judul dan 2 diantaranya adalah tipe novel mystery thriller yang gue kurang serak. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan buku-bukunya. Buku pertama yang gue baca adalah ini dia, Pasukan Buzzer yang ditulis oleh Chang Kang-myung. Ini adalah sebuah novel thriller politik yang ditulis oleh penulis Korea. Bercerita tentang tim Alep yang terdiri dari Samgung, Catatkat, dan 01810 yang awalnya mereka mengerjakan proyek-proyek pemasaran online alias digital marketing. Mereka menggunakan teknik-teknik tertentu supaya satu produk bisa viral gitu di internet. Meskipun gue bilang teknik, tapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah memanipulasi opini publik alias netizen. Karena kemampuannya itulah tim Alep dipekerjakan oleh sebuah organisasi untuk menghancurkan satu situs atau forum yang bernama Cafe Jumda dengan bayaran yang cukup tinggi kalau mereka bisa melakukannya dalam waktu 1 bulan. Tentu saja tim Alep menerima tawaran menggiurkan tersebut tanpa tahu bahwa organisasi yang mempekerjakan mereka adalah sebuah organisasi berbahaya yang gak segan menyingkirkan nyawa siapapun yang merugikan mereka. Kalau dengar dari blurb sepertinya cerita ini menarik ya, tapi sepanjang gue membaca ada beberapa hal yang mengganjal dan mengurangi kenikmatan membaca. Yang pertama adalah format narasinya. Di dalam sini tuh terbagi jadi 2 narasinya. Yang pertama pakai sudut pandang orang ketiga, satu lagi narasinya tuh pakai format dialog alias wawancara. Nah, gue mendapati bagian-bagian wawancara ini agak monoton gitu, karena kan bentuknya dialog ya, antara satu orang bernama Lim Sang-jin dengan satu orang bernama Catatkat. Dan dalam dialog-dialog yang udah monoton gitu ya, ada terlalu banyak informasi yang dimasukin ke dalam situ gitu. Jadi kayak information overload buat gue. Kemudian yang kedua adalah gue kurang bisa relate sama budaya-budaya Korea yang disinggung di dalam sini. Kayak misalnya ibu-ibu progresif yang jadi membernya Cafe Jumda dan juga pandangan-pandangan politik mereka itu gue kurang bisa relate, kurang bisa ngebayangin. Kemudian yang ketiga, unsur thrillingnya tuh sedikit banget di sini. Bahkan bukan thrilling sebenarnya, lebih ke suspense, yaitu ketika bagian yang menuju twistnya mau diungkap itu lumayan menegangkan karena kita pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi. Itu aja gitu, bagian tegangnya itu cuma di situ aja gitu. Terus juga pas twistnya diungkap, itu gue nggak paham, apalagi pas masuk ke bagian ending. Untungnya kemarin pas lagi acara diskusi buku ini di channelnya Krisan Wijaya dapat pencerahan gitu dari penonton yang menonton acara diskusi tersebut. Tapi tetap menurut gue tipe novel thriller politik kayak gini tuh kurang cocok di gue. Sebelumnya gue pernah baca novel thriller politik yang judulnya ini dia, The President is Missing. Cuman di sini actionnya tuh lebih banyak dan apalagi ini tuh politiknya politik Amerika gitu, yang mana kita semua bisa mengakses gitu ya informasi tentang politik Amerika. Jadi mudah untuk ngebayanginnya. Sementara kalau yang ini kayaknya not my cup of tea alias bukan jenis cerita yang gue suka. Karenanya gue mau kasih novel ini rating 3 dari 5 bintang. Buku kedua yang gue baca adalah ini dia, Waking Up for the First Time yang ditulis oleh Lala Bohang. Ini adalah sebuah kumpulan cerita pendek. Totalnya ada 16 cerita di dalam sini. Sedikit peringatan alias trigger warning sebelum membaca judul ini. Di dalamnya nuansanya bisa cukup depresif dan di beberapa bagian menyebutkan tentang tindakan bunuh diri. Jadi dibutuhkan kedewasaan mental dan persiapan sebelum membaca judul yang satu ini. Akan tetapi gue suka bagaimana ke-16 cerita itu bisa menggambarkan pikiran dari seseorang yang punya depresi gitu. Keabsurdan pikiran si tokoh ini tergambar dalam format penulisannya yang cukup unik seperti ini dan juga ilustrasi-ilustrasi yang menghiasinya yang cukup abstrak. Dengan demikian, kesemuanya itu membentuk satu kesatuan untuk mengusung tema depresif itu sendiri. Di dalam 16 ceritanya itu, gue merasa setiap tokohnya itu adalah orang yang sama. Meskipun cerita-ceritanya ini nggak dituturkan secara kronologis. Di satu cerita si tokoh masih kecil, di cerita yang lain si tokoh udah dewasa, bahkan mungkin udah punya anak. Tapi gue bisa melihat kesamaan pola
pikir dari setiap cerita tersebut yang bikin gue menarik kesimpulan bahwa ini adalah orang yang sama dan bagaimana dia menavigasi hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang belum bisa menerima seseorang dengan kondisi depresif. Beberapa bagian di dalam buku ini bisa sangat relatable buat gue, mungkin bisa relatable juga buat kamu karena di dalamnya ada menyinggung tentang media sosial, tentang peran perempuan dalam masyarakat, tentang bagaimana masyarakat memperlakukan orang yang punya penyakit mental. Karenanya gue mau kasih rating untuk judul satu ini 4 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, The Turn of the Key, yang ditulis oleh Ruth Ware, sebuah novel psychological thriller dengan setting di sebuah rumah seram dan terpencil. Gue udah cukup sering menyebutkan sinopsis singkat dari buku ini di beberapa video terbaru yang ada di channel ini, jadi daripada bosen mending kamu bisa cek video review khususnya di sini nih, linknya gue taruh dan juga di kolom deskripsi bawah. Yang pasti gue suka banget sama buku ini karena ada kenikmatan tersendiri dalam mengikuti pikiran-pikiran paranoid tokoh utamanya yang bernama Rowan ini gitu. Makanya untuk judul satu ini gue kasih rating 5 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Sang Peramal, yang ditulis oleh Chandra Bintang. Ini juga sama, sinopsis singkatnya tuh udah sering banget gue sebutin di beberapa video yang tayang belakangan ini di channel ini gitu. Jadi mending kamu cek ke situ atau ke Goodreads. Yang pasti impresi gue setelah membaca novel misteri satu ini adalah alurnya lambat banget karena memang misterinya itu dibangun pelan-pelan sekali gitu dari bagian awal, yaitu bermula dari kejadian menghilangnya si peramal bernama Imar Mulyani pada satu malam ketika dia sedang mengadakan acara makan-makan di rumahnya. Gimana bisa gitu dia yang lagi ngadain acara makan-makan dengan banyak tamu di rumah tersebut terus tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Baru setahun kemudian anaknya yang bernama Yasmin itu datang ke Bantul untuk mencari tahu atau mengusut kasus hilangnya sang ibu. Seiring Yasmin mewawancarai orang-orang sekitar atau lebih tepatnya orang-orang yang ada di acara makan malam itu ketika Imar menghilang, satu persatu rahasia mereka tuh mulai terkuak dan kita pembaca akan menebak-nebak siapa sebenarnya pelakunya di antara mereka. Yang bikin ketolong dari cerita ini adalah unsur mistis yang ditebar di beberapa bagian, dan unsur mistisnya itu tuh terbangun dari hal-hal yang meliputi keberadaan Imar Mulyani gitu. Mulai dari setting tempat rumahnya Imar yang udah lama gak ditempatin selama setahun gitu kan. Ada juga kesaksian tetangga yang bilang lihat Imar seminggu setelah dia menghilang, tapi pas disamperin oh ternyata gak ada gitu kan. Kemudian ada juga tetangga yang bilang pernah ngelihat Imar bercakap-cakap di dalam rumahnya, tapi pas dia bertamu ngecek rumahnya nggak ada siapa-siapa selain Imar. Nah hal-hal kayak gitulah yang bikin ketolong di tengah-tengah gue merasakan betapa lambat alurnya ini dipaparkan. Tadinya gue udah mau nyerah baca ini, mau selingkuh dulu sama buku yang lain, tapi untungnya gue tetep terusin baca karena akhirnya sampai juga ke satu bagian yang menegangkan karena cukup berbahaya, dan dari situlah semuanya terungkap sampai akhirnya nanti di bagian akhir juga ada sebuah kejutan yang menurut gue menarik. Dan setelah sampai ke bagian akhir, gue merasa cara penulis mengaitkan semua bagian, semua tokoh dalam cerita ini tuh keren gitu. Tapi tetap lambatnya alur itu tuh sedikit mengurangi kenikmatan ketika ngikutin cerita ini, cerita misteri satu ini, karena terlalu banyak detail-detail yang diungkap untuk mengkamuflase clue sesungguhnya yang akan ketahuan nanti di bagian akhir. Dan karenanya gue jadi berpikir, jangan-jangan untuk kasus-kasus orang hilang gitu ya, novel-novel misteri yang mengangkat kasus orang hilang, kayaknya gue bakalan kurang cocok gitu kalau dipaparkannya dengan seperti ini. Dan kayaknya gue belum pernah sih baca novel misteri yang topik utamanya adalah orang hilang. Gimana dengan kamu? Pernah baca satu novel misteri yang topiknya itu adalah, atau kasusnya itu adalah tentang orang hilang? Bisa kasih tahu di kolom komen di bawah supaya gue bisa nanti cari tahu dan coba bandingin. Yang pasti untuk yang satu ini gue kayaknya kurang srek, tapi tetap mau gue kasih rating cukup tinggi, yaitu 3,8, karena memang bahasanya enak, terus juga cara tadi yang gue bilang bagaimana penulis mengaitkan segala sesuatunya itu keren. 3,8 dari 5 bintang buat Sang Peramal. 4 judul yang berhasil gue baca di bulan November. Yang paling rendah ratingnya adalah Pasukan Buzzer, dan yang paling tinggi adalah The Turn of the Key. Gimana dengan kamu? Judul apa yang kamu kasih rating paling tinggi di bulan November kemarin? Bisa share juga di kolom komen di bawah supaya kita saling berbagi rekomendasi. Nonton juga video monthly wrap up bulan-bulan sebelumnya kalau kamu ketinggalan, ada di sini dan di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!